Ini buka. Untuk FIFA saat itu Pak, atas kasus dari KNI ini adalah salah satunya. Jadi ini sebelumnya kita merenovasi ini karena memang kondisinya ini belum sesuai dengan standar FIFA. Karena memang saat itu kita evaluasi, ini ada banyak hal yang perlu kita benahi, ya termasuk adalah gate pintu masuk. Ini ada 7 ya, dari A, B, C, D, terus H, I, J. Jadi untuk ring 2 ini ada yang tiket bisa masuk, yang tidak punya ini sekarang tidak boleh lagi masuk. Dan untuk parkir pun ini sudah tidak, kalau ada pertandingan kita tidak boleh ada di dalam. Terjadi kerusuhan ternyata. Yang malam itu kemarin Pak, iya baru. Nah tapi alhamdulillah dengan posisi kita sudah punya cukup rusuh karena di dalam sudah tidak ada mobil lagi. Sekitar 3 menit Pak. 3 menit sudah keluar semua. Iya. Dengan jumlah penonton ini maksimal di 19.476. Memang sebelumnya bisa di hampir 30 karena memang belum single seat Pak. Karena di nih awalnya Pak, ini Pak, ini belum single seat di sini. Ya masih jadi orang kayak ini Pak. Kadang-kadang ada yang bisa diri di sini Pak untuk nonton. Ini ada yang ini. Nah saat ini kita semua sudah single seat di seluruh dunia. Sudah datang di sini Pak. Sudah ya. Jadi ini salah satu yang memang memenuhi karena si atas perhatiannya. Untuk kita mohon ada 5 dari Delta ini, ada bersih Pak, Doro Samudro, ada Pamekasan, Prabu Pamekasan, kemudian Lamongan, Surabaya, dan terakhir Kanjuruhan Pak. Iya, Kanjuruhan itu besar dan saat ini juga masalahnya pengelolaan, makanya nanti mungkin pengelolaan itu kita Ini juga ya, sini semuanya kalau ini pribadi. Ini Pak ada pelatih juga, ini ada Pak dan ini ada supporter ini Pak, tim supporter. Siapa Pak? Ini Deltas Akademi Pak, kebetulan juara. Tiap hari latihan nih? Iya. Latihannya seminggu 3 kali Pak. Yang ini geser ke sini. Kita lagi. Maaf ya waktunya ya. Bagus semua Pak. Jadi Bu yang di renovasi juga ya? Iya Pak, ini seluruhnya direnovasi. Ini juga juga untuk loker ini Pak. Jadi lengkap Pak, ada kamar mandinya, ada buzinya juga ada Pak. Ini pialanya Pak. Ini piala kemarin juara provinsi Jawa Timur Pak. Oh ini juara ya, berarti dari Jawa Timur? Iya, adik-adik. Belum salah di media. Medianya mundur ke adik-adik foto bareng. Kawan-kawan tim media. Dulu semua yang biar masuk. Mundur lagi. Habis itu baru di video. Terus mundur dulu baru foto. Mundur dulu baru foto. Mundur lagi. Oke. Makin mundur. Mbak ya pakai handphone depan mundur dikit Mbak. Kamera mundur dikit Mas, biar mau dapat Mas. Oke, izin Bapak. Lihat kamera depan.
1. Oke, izin Bapak. 1, 2, 3, sekali lagi 1. Semangat. Yang depan kita ya, boleh? Oke. 1, 2, 3. Sebelah sini, Mas. Ini enak kan nih? Yuk, teman-teman media mundur sedikit. Kamu bener nggak? Lagi temani Pak. Official dong. Ada Kapolres sama Danim dong sini. Mas Fani mana? Mas Fani. Pindah. Ayo. Buat di sini. Yang lain juga sini, nyobain aja. Siap. Seolah-olah kita pemain. Ini tempat main game nih, belum apa? Musik game ini biasa Pak. Belumnya biasa. Iya, ini udah Kayak boleh rekaro gitu kan? Iya. Karo nih. Nyaman tapi kursi pelatih kursi panas, Pak. Kenapa? Saya gini. Nyaman tapi panas. Kursi pelatih itu selalu panas, Pak. Oh iya. ini bisa diatur nggak pakai kayak kursi ini kan? Reclining. Iya. Yes. Kasih yang official, maaf Mas. Nanti boleh minta sama official, boleh kasih official dulu. Ya. Banyak pesannya Pak, perubahannya 80%. Pak, iya. Iya, kemarin
Jadi nggak disiapin di sini, izin Pak. Mana? Maaf Pak. Apa Pak? Sampai itu. Kita tahu nih akses difabel atau tidak langsung dari depan berarti. Ya ini difabel. Terus ada toilet difabel juga nih sebelah kiri ini. Ya. Gimana sih kan? Kalau aku ngeteni nang kono. Dar. Bukan yang kita tadi kan ya? Gimana tadi jalan? Kalau gitu ini mah dulu aja. Iya. Masa mau yang sini? Siang hari ini kita berada di Gelora atau Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Sebuah stadion yang menjadi kebanggaan
masyarakat Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, yang belum lama ini bisa kita selesaikan proses perbaikan atau renovasi yang juga signifikan. Ini 2023 hingga 2024 pengerjaannya, dan kurang lebih mengeluarkan anggaran 95 miliar. Ini dikelola dengan baik oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Saya didampingi oleh Bapak Dirjen Bina Marga, Cipta Karya, karena habis nengok jalan kemarin, Cipta Karya, Pak Hendra, dan juga Direktur Prasarana Strategis, BSI, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur, ada ya? Ada. Ibu Airin dan jajaran Forkopimda. Di sini juga hadir Pak Bupati, Pak Subandi ya, Pak Bupati Sidoarjo, Kapolres, Dandim, para anggota DPRD yang juga akan mengawal, karena yang paling penting adalah setelah ini bisa direnovasi dengan baik, bisa dilihat ini rumputnya bertaraf internasional ya, bertaraf FIFA, sehingga pertandingan bisa dijalankan lebih baik. Ini contoh, saat ini musim hujan deras, sudah diuji coba dengan curah hujan yang juga tinggi, ternyata tidak membuat genangan air di atas lapangan, di atas rumput. Jadi artinya ini juga sudah memenuhi persyaratan utama agar tidak terjadi genangan air ketika hujan. Kemudian keseluruhan stadion ini sekarang sudah menggunakan tempat duduk yang single seat. Ini baru dengan kapasitas kurang lebih 19.000, ya lebih sedikit yang ada di berbagai sektor yang sudah direnovasi secara keseluruhan. Ini juga sangat baik, termasuk ada fasilitas untuk penyandang disabilitas. Ini juga penting untuk meyakinkan bahwa stadion maupun fasilitas olahraga ini juga ramah pada penyandang disabilitas. Lalu tadi di ruang loker yang juga penting, karena ruang loker itu juga menentukan suasana para pemain, ya, baik sebagai tuan rumah maupun tim yang datang ke sini, tim tamu. Jadi saya bertemu dengan pelatih, dengan itu para pemain usia 15 tahun, anak-anak kita yang tambah semangat. Mereka juga punya prestasi menjadi juara seprovinsi Jawa Timur. Saya lihat tadi tambah semangat karena stadionnya, locker room-nya jauh lebih baik kondisinya. Menyiapkan fasilitas yang terbaik dan juga memberikan semangat motivasi bagi para pemain, termasuk pelatih dan manajemen yang kita harapkan juga semakin sukses untuk mengawal tim baik di tingkat kabupaten, provinsi, dan secara nasional. Jadi secara umum saya senang bisa datang hari ini dan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dirjen Cipta Karya. Faktor keamanan, keselamatan, dan juga keandalan ini penting sekali. Kita tidak boleh mengulangi kejadian-kejadian terdahulu di mana ketika terjadi situasi dinamika, biasa namanya olahraga kadang-kadang ada kericuhan, ada keributan. Tentu kita dahulukan sportivitas dalam setiap laga, tapi kalau terjadi sesuatu termasuk juga ada hal-hal yang emergency, maka stadion harus didesain seaman mungkin. Ada rute-rute evakuasi yang harus dipastikan siap untuk dengan cepat menggeser para supporter, para penonton dari dalam keluar stadion. Jadi bukan hanya cepat masuknya, tapi yang lebih penting bagaimana cepat keluar kalau terjadi sesuatu. Dan ini harus kita jaga dan harus menjadi standar. Karena memang kebutuhan kita adalah agar setiap orang bisa aman dan nyaman bisa datang ke stadion ini menyaksikan pertandingan sekaligus memajukan prestasi sepak bola di tanah air. Sidoarjo ada di Gresik, ada di Lamongan, ada di Pamekasan, dan di Malang, di Kanjuruhan. Nah ini kita coba secara reguler cek kondisinya, melihat progresnya, dan mudah-mudahan semuanya sesuai
tepat waktu dan hasil yang terbaik. Oke. Ada nggak? Ada kerusakan tidak? Tidak ada. Tadi tidak ada kerusakan. Ya mudah-mudahan. Dan saya juga mengimbau kepada